Bab 42, Six Possessive Sifa, Broom. Ilham yang baru saja buang hajat terperanjat kaget karena mendengar suara motor istrinya. Gegas pemuda itu keluar, namun Sifa sudah terlanjur membawa motornya dan menjadi perhatian banyak santri lainnya. Broom, Sifa memilih berputar-putar di lapangan bola sehingga Ilham mengejar Sifa. Takut-takut gadis itu kabur lagi. Ilham mempercepat langkah 1000 mengejar gadis itu yang bermuara berputar-putar di lapangan bola, dengan helm full face dan jaket kulit hitamnya. Menghentikan motornya dan membuka helmnya menunggu Ilham menghampirinya. Namun tak lama tangan Ilham terangkat menarik telinga Sifa, sehingga gadis itu meringis. "Au sakit, apa-apaan adek, mau kabur?" tanya Sifa. "Enggak, au." Sifa berusaha melepaskan tangan Ilham yang menarik telinganya kuat-kuat. "Sakit mas." "Lepas," lirih Sifa sehingga Ilham melepaskan tangannya. Menghela napas. Namun belum ada 5 menit Ilham melepaskan istrinya, maka Sifa sudah berkeliling sambil berujar, "Aku hanya rindu mas. Cuma mau muterin lapangan aja. Jangan marah ya, Mas Ilham yang ganteng." "Tapi bohong, hahaha," kelakar Sifa. "Adek emang tukang bohong, mas udah tahu." Ilham misu-misu. "Enggak, aku enggak bohong. Mas ada yang manggil." Sehingga Ilham menoleh dan melepas jemarinya dari telinga Sifa dan Sifa tertawa riang seraya mengitari lapangan bola. Ilham tersenyum, masih menjaga gadisnya. Tidak beranjak kemana-mana karena jika lengah sedikit saja bisa-bisa gadis itu keluar menerobos pintu kecil di dekat lapangan itu. "Ya udah naik sini, kita ke Jujukan," ajak Sifa. "Makasih, biar mas jalan kaki saja," tolak Ilham. Namun Sifa yang kesal langsung menghadang Ilham dengan motornya dan memaksanya untuk naik. "Naik atau kucium," ancam Sifa. "Kamu ini, jangan sembarangan cium. Ini di tempat umum, saya bisa jalan kaki, saya malas naik motor adek, saya nggak suka dibonceng." Sehingga Sifa yang kesal turun dari motor dan menarik bahu Ilham, mengeratkan pelukan hingga mereka menautkan kecupan di tengah lapangan. Malu, ya tentu saja malu. Beberapa pasang mata melihat adegan 21 plus mereka. "Sudah dek," Ilham gelagapan ingin melepaskan diri. Namun Sifa tak membiarkan suaminya lepas dari cengkeramannya. Sifa melumat bibir suaminya dengan penuh gairah, hingga Ilham hanya mematung karena gadisnya yang memaksanya berciuman di tempat umum. Terlebih itu di pesantren. Meski mereka sudah halal, namun kelakuan nakal istrinya membuat wajahnya bersemu merah, bahkan membuat Ilham hampir kehabisan napas. Kaku kan abis dicium. Sekarang naik ke motor dan berhenti marahin aku." Sifa mengulas senyum penuh kepuasan. Ilham yang tak menyangka dicium oleh istrinya di tengah lapangan, mendadak seperti orang linglung dan akhirnya naik ke motor Sifa. Memilih membenamkan kepalanya di bahu gadisnya, akhirnya menuju ke Jujukan. "Mas, kita udah sampai." Ilham yang masih terasa kikuk langsung turun dan memberi wejangan dengan tubuh meremang. "Dek, lain kali kalau mau cium lihat tempat, ya," ucap Ilham. "Kalau mas berani menyerang aku di Jujukan, aku akan menyerang mas di luar. Mas pikir aku takut? Kan kita udah halal, mas juga suami sahku," protes Sifa. "Tidak perlu pamer kemesraan di halayak ramai dek," lirih Ilham kemudian masuk ke Jujukan disusul Sifa. "Haha, tapi maaf, suka-suka aku dong. I love you suamiku, hahaha." Sifa cengengesan, karena ia sudah mulai jatuh cinta dan benar-benar menerima Ilham saat ini. Ilham pun hendak mandi, membawa handuk, namun Sifa malah ikut mendorong masuk tubuh Ilham hingga Ilham terkejut. Sedangkan Sifa gegas menutup pintu kamar mandi. "Dek, mau apa? Mandi bareng?" "Oh ya udah, ayo. Adek udah nggak malu lagi." "Aku nggak bisa cuek lama-lama, pelakor bertebaran. Nanti mas diambil orang." Aku nangis bombay. "Memangnya siapa yang mau ngambil mas dari adek?" "Adalah, mas sadar nggak banyak yang mengincar." "Siapa?"
Adek jangan ngarang. Bicara terus. Ayo sini biar aku mandikan. Nggak perlu dek. Mas bisa mandi sendiri. Nggak ada penolakan. Tapi garis bawah, Siva yang sudah mulai sayang dan cinta dengan suaminya. Hanya ingin menunjukkan perhatian dan cintanya. Meski caranya sedikit urakan, dan membuat Ilham malah ketakutan sendiri dengan sikap protektifnya. Dan candaan mereka berlanjut di balik bilik toilet sore ini. Sudah dek, jangan diguyur terus mas kedinginan. Ilham nampak meringkuk di pojok bak besar. Siva terus memandikannya dengan semangat. Ish, aku mau mandiin mas hehehehe. Siva memandikan Ilha, layaknya tengah memandikan anaknya. Ada apa dengannya akhir-akhir ini, sikapnya berubah aneh. Tapi garis bawah, Ilham yang sebenarnya ingin membantah karena sikap Siva begitu berlebihan, tak digubris oleh gadis itu. Biur, biur, biur. Kecipak bunyi air terus disiramkan ke tubuh Ilham bergayung-gayung hingga pemuda itu gelagapan. Kesal, karena Siva jadi aneh begini, ngintil terus, bahkan hendak memakaikan Ilham baju, mengeringkan rambut suaminya. Ilham hanya bisa pasrah, namun menyadari, gadis itu mulai peduli, karena selama ini Siva kelewat cuek dengannya. Meski begitu tak ada protes sedikit pun yang terlontar. Ilham menunggu Siva sadar posisinya sebagai seorang istri, tentu melayani suaminya, dan hal itu baru terwujud setelah 2 bulan pernikahan mereka. Adek, kenapa jadi aneh begini? Tanya Ilham ketika Siva menyisiri rambut Ilham di depan cermin. Ilham hanya menghela napas pasrah, sementara wajah tampan dengan bibir merah alami ditambah kumis dan jenggot yang menyatu membingkai wajah tampannya saat ini, membuat pesona seorang Ustadz Ilham makin memesona. Kenapa nggak suka? Bukan. Aneh aja, tapi lain kali mas bisa mandi sendiri, dek. Loh kok gitu? Adek tadi siram ke kepala mas. Airnya masuk ke telinga semua, dek. Nggak ada lembutnya sama sekali, lirih Ilham. Lagian mas Ilham nggak mau diam, plak-plak. Namanya wanita sudah mulut bicara tangan juga ikut melayang seenaknya ke lengan suaminya. Ilham hanya meringis. Pedas juga itu layangan tangan gadisnya. Abis adek mandiin gak nanggung-nanggung, sambil pegang kemana-mana. Bukannya mas suka hehehe, Siva terkekeh geli. Tapi waktu kita pendek dek, apalagi malam nanti mas harus ngajar dan adek juga harus mengaji, protes Ilham. Iya maaf. Aku hanya menunjukkan rasa cintaku. Lagian mas kan sering mancing. Jangan salahin aku kalau aku akan posesif mulai saat ini. Ngeri juga ya, kalau gadis nakal itu posesif. Tapi nggak apa-apa, itu berarti adek udah mulai cinta banget ya sama mas. Ilham tersenyum penuh kemenangan. Cinta? Enggaklah biasa aja. Ger amat. Susahnya mengaku cinta. Kalau udah bucin bilang aja, nggak usah malu-malu gitu, cibir Ilham. Namun Ilham mengerang ketika Siva mencubit daging pinggangnya. Au, sakit, lirih Ilham, makanya jangan kegaran. Tangan dikondisikan dong. Dek ya Allah, abis dah dicubit melulu. Lirih Ilham mengelus perutnya yang pedas setelah tangan halus Siva mencubit pinggangnya. Tangan aku nih pelakunya, jangan salahin aku dong, protes Siva. Karepmu dek, Siva terkekeh pelan. Kapan lagi bisa menjahili suaminya, mumpung Ilham sedang mode sabar menghadapinya. Sudah dek, ayo kita maghrib berjamaah. Setelah itu makan malam dan sholat isya dilanjut ngaji ya. Mas malam ini ngajar? Iya mas ngajar adek malam ini. Oke. Ayo kita ke masjid mas, Iya dek. Setelah sholat maghrib jamaah, Siva hendak melipir ke asrama santri putri karena ingin barengan makan bersama ketiga temannya. Namun ternyata soal ia mencium suaminya di tengah lapangan tadi sudah trending juga. Sudahlah, apa-apa jadi trending. Padahal yang dicium pun suaminya sendiri. Aku nggak ngangka lo kamu berani juga nyium Pak Ustadz di tengah lapangan gitu, ucap Dina. Lah emang kenapa? Dia kan udah jadi suamiku. Iya,
Berani banget kamu, sanggah Dina. Dina, kayak nggak tahu Siva aja. Siva kan ganas hahaha. Imbu Afia. Ganas apa sih? Kecuali aku cium lelaki lain. Wong suamiku sendiri juga yang aku cipok cium maksudku. Duh, udah, ayo persiapan ngaji aja, iya. Ketika mengajar, entah kenapa perasaan Siva jadi tak tenang dan tak karuan. Gadis itu tak henti memandangi Ilham yang tengah memberikan makna dan keterangan untuk Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika Ilham menjelaskan, karena meja dan kursi dengan dibenahi makanya Ilham mengajar duduk sama tinggi dengan santri putra. Sehingga diam-diam membuka fitrah, namun tentu perbuatannya itu tak dibenarkan. Siva, kenapa membuka fitrah? Tegur Ilham. Anu. Segera Siva menutupnya. Hais, ngapain sih aku ini? Sehingga Ilham pun berdiri menatapnya. Karena hendak menjelaskan mengenai ayat yang sedang dikaji di papan tulis. Namun Siva yang sedang mode aneh, langsung pindah duduk di paling depan supaya lebih dekat dengan suaminya. Memandangi tiap gerak-geriknya saat mengajar, melihat tiap kata per kata. Kenapa bibir itu begitu menggoda? Bayangan ketika Ilham meringkuk pasrah saat Siva memandikannya tadi dan menciumnya di lapangan tadi, membuat Siva resah dan gelisah. Ingin rasanya Siva memeluk ustadz tampannya itu saat ini. Ya Gusti, kenapa aku jadi nggak tenang begini? Ya, kayaknya aku terilham-ilham deh. Atau apa namanya ruwet. Siva sampai mengacak hijabnya kasar membuat penghapus bantal melayang ke kepalanya. Kenapa sih? Ilham, ops. Setelah merasa terilham-ilhamia akhirnya kelepasan menyebut nama suaminya tanpa embel-embel Pak Ustadz seperti biasanya. Kalau melamun silakan keluar, hardik Ilham. Itulah dia, mode galak, monolog shift pelan. Iya, maaf Ilham, ops. Pak Ustadz. Siva mulai salah tingkah tak karuan hingga akhirnya ia merutuki dirinya yang macam orang bodoh ketika sedang jatuh cinta. Siva bodoh, kamu sengklek amat, sih. Ilham pun merasa aneh dengan tingkah laku istrinya seharian ini. Kemudian kembali menyampaikan materi lagi. Tak lama Siva ke asrama putri. Ketika di camp, Dina nampak memeriksa kening Siva. Kamu tadi sebenarnya kenapa? Tanya Dina. Aku juga nggak tahu. Kok aku ngerasa seharian ini kayak orang blon, rutuk Siva. Kamu kan emang sedikit blon, imbu Dina. Kampret kamu Ki. Hahaha, jadi hari ini kamu mau tidur di mana? Di Astri atau di Jujukan? Entahlah, aku kangen banget sama Mas Ilham. Kok, aku ngerasa dia ganteng banget tadi. CK, suamimu emang ganteng. Jadi itu bukan perasaanmu aja, seru Medina. Hehehe, iya ya. Siva menggaruk tengkuknya sambil nyengir. Sementara itu Ilham mengganti pakaiannya dengan sarung. Kenapa Siva malah tidur di asrama ya? Ilham pun menggunakan sarungnya dan memeluk guling kesayangan Siva. Kok, adek nggak tidur sama Mas sih malam ini? Masih nggak paham saya sama sikap dia. Sudahlah mending tidur aja, meski nggak ada yang dipeluk malam ini. Lirih Ilham kemudian tidur seorang diri malam ini. Namun ketika tahajud tiba, Siva berjalan masuk mengendap-ngendap ke Jujukan pukul 2 dini hari. Rupanya Ilham sengaja tak mengunci pintunya. Namun gadis itu nampak jalan perlahan, mengusili suaminya, beranjak tidur di samping Ilham dan memeluk pemuda itu. Dek, ini adek ya? Tanya Ilham. Iyalah, siapa lagi? Sahut Siva. Ya udah Mas mau bersuci dulu ya. Nanti dulu Mas. Sini dulu. Siva melingkari tangannya di tubuh Ilham. Adek kenapa sih sebenarnya? Aku lagi kangen aja sama Mas. Ilham pun memutar tubuhnya dan mencium kening gadisnya. Namun sejurus kemudian, Siva membalas kecupan itu hingga Ilham terebah di ranjang. Napasnya memburu. Siva menyunggingkan senyuman.
Tak ada obrolan di antara keduanya. Hanya tatapan saling bertaut yang membuat Siva tersenyum, namun degup jantung Ilham bertalu-talu serasa ingin copot dari tempatnya. Kenapa belakangan ini Mas berubah? Tangan Siva bergerilya mencekal kedua pergelangan tangan Ilham. Karena Mas udah janji nggak akan memaksa adek lagi. Adek selalu ketakutan tiap kali Mas terekam. Hehe, Mas nih lucu banget. Gemesin, Siva menarik hidung Ilham. Namun seperti sok pemuda itu hanya pasrah. Seperti bukan Siva. Siva yang selalu malu-malu, namun saat ini seperti ulat bulu. Baiklah, sekarang lepaskan Mas dulu. Mas mau bersuci dulu, Dek. Mohon dulu, mohon bagaimana? Ilham masih mengantuk ketambahan Siva menindih tubuhnya saat ini. Hanya menghela napas. Adek, tolong menyingkir. Mas mau ke toilet, ucap Siva terus menggoda suaminya sejak kemarin. Fiu, sayang amal soleh menyingkir ya. Mas mau ke toilet, bahkan ucapan itu lebih enak didengar daripada pintanya. Gimana, aku nggak dengar. Dek, sayang, amal soleh bisa menyingkir. Mas mau bersuci dulu. Iya baiklah hehe. Kemudian Siva pun menyingkir sedangkan Ilham gegas ke toilet untuk bersuci. Usai bersuci keduanya pun bersama ke aula untuk sholat tahajud. Belakangan Siva rindu dengan karirnya. Itulah dia berusaha mencari celah, menghibur dirinya. Karena baginya hanya Ilham hiburannya saat ini, daripada Siva stres sendiri. Siva pun melaksanakan sholat tahajud. Seumur-umur memang baru di pondok Siva bisa rutin melaksanakan tahajud. Jika di rumah, mana ia ingat tahajud. Kadang sholat subuh saja kesiangan. Itu pun sampai uminya membangunkan hingga lelah. Siva seperti menulikan telinganya. Tapi di pondok mana bisa seperti itu. Karena kegiatan sudah terstruktur sejak baru bangun hingga tidur lagi. Sabar Fa. Sabar, geram Ari karena hari ini ada pertandingan lagi di sirkuit. Setiap kali ada pertandingan, Ari selalu mengirimkan pesan padanya, makanya Siva jadi uring-uringan. Sesekali Siva membuka pesan tiap minggu ketika dibebaskan memegang ponsel. Tak lama Siva malah menyenggol Ustazah Arumi, hingga Ustazah Arumi sempat terhuyung, sehingga Siva menolongnya. Kalau jalan hati-hati, nggak bisa ya, hardik Ustazah Arumi, sehingga Siva segera menunduk minta maaf. Maaf, saya nggak sengaja, bisanya minta maaf, tapi kembali ceroboh mengulangnya lagi. Tangan Siva terkepal, namun menyadari Ustazah Arumi masihlah gurunya. Meski sebenarnya kalau diperhatikan Arumi hanya bersikap ketus kepadanya, namun yang lain begitu ramah. Apa karena cemburu? Salahnya sendiri menolak Ilham dulu. Tak lama Dina dan Afia datang menyusul seraya memperhatikan Ustazah Arumi yang sudah melenggang pergi ke jujukan miliknya. Fa, kayaknya tadi Ustazah Arumi marah sama kamu. Enggak lah. Ya udah kalian pada ke asrama gih, seriusan. Iya, aku duluan ke jujukan. Ya, oke. Siva merebahkan diri di ranjang. Sampai kapan terus memikirkan dunia luar? Ia harus fokus nyantri. Terlebih sudah ada penyemangatnya saat ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Ilham?